Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelar semangat, semangat belajar, dan semangat berkarya. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran fikih untuk kelas 4 dengan materi yaitu zakat. Nah, anak-anak, siapa yang tahu apa sih arti dari zakat itu? Ya, arti dari zakat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah zakat menurut bahasa, dan yang kedua adalah arti zakat menurut istilah. Nah, zakat menurut bahasa artinya adalah bersih, suci, subur, berkah, dan berkembang. Sedangkan zakat menurut istilah berarti mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Jadi di sini arti zakat menurut istilah maupun menurut bahasa itu saling berkaitan loh. Maksudnya bagaimana, Bu? Maksudnya adalah apabila kita sebagai umat Islam mengeluarkan zakat, maka zakat yang kita keluarkan tadi akan menumbuhkan sikap-sikap kebaikan dalam diri kita. Seperti sikap saling berbagi, saling memberi, terhindar dari sikap kikir atau pelit, dan bahkan terhindar dari sikap cinta yang berlebihan pada harta. Ayo, siapa dari kalian yang masih ingat zakat itu termasuk rukun Islam yang keberapa ya? Ya, benar sekali. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Karena zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, maka hukum mengeluarkan zakat bagi umat Islam yang sudah memenuhi syarat adalah wajib atau fardhu ain. Berikutnya adalah pembagian dari zakat. Secara umum, zakat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah zakat mal atau sering disebut dengan zakat harta, dan yang kedua adalah zakat fitrah atau sering disebut dengan zakat jiwa atau zakat nafs. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang zakat fitrah. Siapa yang tahu apa itu zakat fitrah? Tentunya kata zakat fitrah itu tidak asing lagi kan bagi kalian? Ya, zakat fitrah artinya adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim di bulan Ramadan sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri yang berupa bahan makanan pokok. Jadi di sini ketika di bulan Ramadan kalian membayarkan zakat, itu disebut dengan zakat fitrah. Berikutnya adalah dasar hukum zakat fitrah. Dasar hukum zakat fitrah yang pertama adalah Quran Surat Al-A'la ayat 14 hingga 15. Yang kedua adalah Quran Surat At-Taubah ayat 103. Dan yang ketiga adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi, kita sebagai umat Islam, apabila sudah masuk bulan Ramadan, berarti kita wajib untuk membayarkan zakat fitrah. Berikutnya adalah dalam berzakat kita mengenal 2 golongan. Golongan yang pertama adalah muzaki. Dan golongan yang kedua adalah mustahik. Siapa yang tahu muzaki? Adalah golongan orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Dan yang kedua,
golongan mustahik adalah sebutan bagi orang yang berhak menerima zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua adalah merdeka. Yang ketiga adalah masih hidup pada waktu terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Yang keempat adalah bayi yang lahir sebelum terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah mempunyai kelebihan harta. Jadi, kita sebagai umat Islam, apabila sudah memenuhi syarat wajib zakat fitrah, kita diwajibkan untuk mengeluarkan atau membayarkan zakat fitrah. Berikutnya adalah orang yang berhak menerima zakat. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Di situ dijelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat dapat digolongkan menjadi 8 golongan. Nah, sekarang siapa yang tahu siapa saja 8 golongan yang berhak menerima zakat? Yang pertama ada fakir. Yang kedua ada miskin. Yang ketiga ada amil zakat. Yang keempat ada mu'alaf. Yang kelima ada ghorim. Yang keenam ada fisabilillah. Yang ketujuh ada ibnu sabil. Dan yang terakhir adalah riqab. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu dari 8 golongan penerima zakat. Yang pertama fakir. Siapa dobu fakir itu? Dia adalah orang yang tidak mempunyai harta atau pekerjaan sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang kedua ada miskin, yaitu adalah orang yang mempunyai harta dan juga pekerjaan akan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga ada mu'alaf. Mu'alaf adalah kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya karena baru masuk Islam. Yang keempat adalah fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah seperti berperang, berdakwah, dan menerapkan hukum Islam. Yang kelima adalah ghorim. Siapa itu ghorim? Yaitu orang-orang yang memiliki hutang, menanggung hutang, tapi dia tidak sanggup untuk membayarnya. Yang keenam ada ibnu sabil. Dia adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Yang ketujuh ada amil zakat. Sering biasa disebut sebagai panitia zakat. Yang terakhir adalah riqab atau sering disebut dengan hamba sahaya ataupun budak. Nah, berikutnya adalah waktu membayar zakat fitrah. Waktu membayar zakat fitrah itu ada 5. Yang pertama adalah waktu wajib. Kapan itu waktu wajib? Yaitu membayarkan zakat sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Yang kedua ada waktu mubah. Yaitu kapan? Sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Yang ketiga ada waktu afdal atau waktu yang paling baik dari semua waktu, yaitu adalah sesudah sholat subuh pada tanggal 1 Syawal sebelum pergi sholat Idul Fitri. Yang keempat adalah waktu makruh. Kapankah itu? Yaitu sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Yang kelima atau yang terakhir adalah waktu haram, yaitu membayarkan zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Nah, anak-anak, perlu diketahui apabila kalian membayarkan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri,
maka zakat kalian tadi dianggap sebagai sedekah biasa. Berikutnya adalah besarnya zakat fitrah. Nah, untuk besarnya zakat fitrah, satu jiwa atau seseorang itu mengeluarkan zakat fitrah sebesar 1 syah atau setara dengan 3,1 liter. Atau bisa juga setara dengan 2,5 kilogram. Yang dikeluarkan adalah berupa bahan makanan pokok seperti beras, sagu, jagung, dan gandum. Bu, apabila saya ingin mengeluarkan zakat fitrah berupa uang, apakah bisa? Ya, bisa. Berapa Bu kira-kira yang harus saya bayarkan? Apabila kalian ingin mengeluarkan zakat fitrah berupa uang, maka uang yang kalian keluarkan adalah seharga 2,5 kg dari bahan makanan pokok. Jadi, apabila pada saat itu harga beras 1 kilonya adalah 10.000, berarti uang yang harus kalian keluarkan adalah 25.000 rupiah. Nah, itu tadi anak-anak, materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap belajar, tetap berkarya, dan jaga kesehatan. Sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.